And when we say also that the Word, who is the first birth of God, who produced without sexual union, and that He, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died and rose again, and ascended into heaven, we propound nothing different from what we believe regarding those who esteem sons of Jupiter. Paham maksudnya nggak? Kira-kira. Father of the angels. The combination of the Savior is Mary of Magdalene. The Savior loved her more than all the disciples, and he kissed her often on her mouth. Ya ini. Ada tuh. Punya. Ini. Yang Yesus nikah. Pengen lihat kan? Filipus. Iya benar yang di Filipus. Ada tapi kayaknya nggak tahu ya apa aja yang dihilangin ya. Aku tuh nggak apa. Filipus kayaknya ya. Enggak, biasanya. Benar kan? Benar. Kecium deh. Bibir. Bibirnya kan? Ini Filipus ya? Iya, Gospel Filipus. Iya. Nah, kalau yang Yesus yang menonton penyaliban di sini. Jadi gimana? Di Quran Nabi Isa dibunuh dan disalib nggak? Enggak. Ini ada gospel yang menyatakan begitu. Ini namanya gospel. Apa tadi? The second. Kalau ini Discourse of the Great Set, ada yang menyebutnya the second treatise. They think they suffered in their error and blindness. They nailed their men to where they did not perceive me. And they were deaf and blind. By doing these things, they pronounced judgment against themselves. As for me, they saw me and punished me. But someone else, they were the strong, the girl, and the villager. It was not I. They were striking me with a scourge, but someone else, Simon, wore the cross on his shoulder. Someone else wore the crown of thorns, and I was on high, walking forth the X of the cross, and the feet of wherever I was looking. Ya. They're ignorant. Ada juga ya. Yang disalib siapa? Simon orang Kirene kan? Di gospelnya Matius, Markus, Lukas itu disebutin bahwa yang membantu memanggul salib Yesus sampai ke Bukit Golgota itu adalah Simon orang Kirene. Tapi di gospel Yohanes nggak ada disebut-sebut Simon orang Kirene yang manggul salib. Kenapa? Karena gospel Yohanes itu dipercaya ditulis untuk melawan kelompok yang bilang begini. Kelompok yang percaya dengan ini itu juga Kristen, namanya Kristen Basilidean. Tumbuh subur di akhir abad pertama sampai abad kedua, tapi malah tumbuh suburnya di Mesir. Mereka percaya bahwa penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib bukan Yesus, yang disalib adalah Simon orang Kirene. Maka dokumen-dokumen ini ditemukannya di Mesir. Nag Hammadi itu di Mesir gitu. Mesir Utara apa Mesir Tengah gitu, lupa sih. Kan jadi lucu.
yang di Matius, Markus, Lukas disebutin bahwa yang membantu memanggul salib adalah Simon orang Kirene. Tapi di Yohanes nggak disebut-sebut Simon orang Kirene. Kan lucu gitu kan. Ternyata penyebabnya adalah ini. Ada lagi. Apa? Kira-kira yang mana? Ini semua. Kira-kira ini jumlahnya sekian banyak gospel yang tidak masuk dalam Bible. Ini banyak sekali ini, ini daftar isinya. Nah, ini. Ada Gospel of Thomas. Ada Gospel of tadi Philip udah kan? Iya, Thomas ada juga. Ada Gospel of Mary. Maria. Ada apa? Banyak kali nih. Yang terkenal aja, yang sering dibahas aja. Belum lagi ada gospel-gospel yang tidak masuk dalam Bible tuh yang dianggap apokrifa. Apokrifa tahu kan? Lupa. Ini ada gospel namanya The Protevangelium of James Jacobus. Ada gospel Invensi Gospel of Thomas. Kalau di gospel ini ya, Invensi of Thomas diceritakan Yesus pada waktu masih kecil menciptakan burung dari tanah liat. Ingat? Di Quran ada? Ini gospel yang tidak masuk Bible. Dianggapnya kenapa? Karena tidak jelas siapa yang menulis gitu. Padahal di dalam gospel atau di dalam Bible 4 gospel itu juga tidak diketahui siapa yang nulis karena ya kan? Karena semuanya anonim gitu. Surat-surat itu anonim. Beda sama surat-suratnya Paulus. Kalau surat Paulus kan bilangnya aku Paulus Rasul Yesus gitu kan. Walaupun dari 13 surat Paulus itu ternyata yang diakui benar-benar ditulis oleh Paulus adalah cuma 7. Yang 6 bukan ditulis oleh Paulus. Tapi kalau yang 4 gospel, nggak ada kan, aku bernama Matius gitu kan, aku bernama Markus, nggak ada. Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama mengatributkan itu adalah bapak gereja namanya Santo Papias, tahun 135 Masehi. Yang kedua, Santo Irenaeus, tahun 185 Masehi. Tradisi, itu kan tradisi kan. Jadi bapak-bapak gereja itu menganggap bahwa yang menulis ini adalah ini yang menulis Matius, si pemungut cukai itu gitu. Padahal cerita mengenai Matius pemungut cukai itu di dalam Gospel Matius itu diceritakan dalam menggunakan kata ganti ketiga gitu. Matiusnya diceritakan dengan kata dia gitu. Begitu juga yang Yohanes juga begitu. Jadi tidak mungkin 4 Gospel itu ditulis oleh saksi mata langsung. Menurut siapa? Menurut ahli-ahli perjanjian baru. Ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung, ditulis oleh orang-orang yang tidak mengenal saksi mata langsung. Jadi ibaratnya ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, tidak pernah ngopi bareng lah sama Yesus gitulah. Kira-kira gitu. Karena di Matius kan ada cerita silsilah Yesus ini, terus Yesus lahir begini-begini. Apakah si penulis itu menyaksikan Yesus lahir gitu kan? Enggak gitu. Kalau di Islam ada yang namanya hadis. Ya, hadis itu ada ilmunya. Ada filternya gitu. Jadi hadis itu bisa dikatakan sahih atau otentik kalau jelas hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang alim. Betul? Orangnya yang meriwayatkan harus alim dan harus nyampe ke Rasulullah perkataannya gitu. Si periwayat semuanya harus orang alim dan ini harus sampai ke Rasulullah. Kalau tidak sampai ke Rasulullah udah turun statusnya, bukan sahih gitu. Sahih itu otentik, hasan itu baik. Ya kan? Jadi kalau ada periwayat yang diketahui dia pernah bohong sekali aja, turun itu derajatnya. Nah, kalau gospel, kalau kita samakan dengan hadis, periwayatnya itu udah nggak tahu siapa gitu loh. Jadi riwayat statusnya tuh mungkin bisa disamakan kalau di Islam tuh mungkin sebagai hadis yang maudhu,
doif atau mungkar gitu. Tertolak. Ini gospel-gospel yang tidak masuk dalam Bible ya. Ini ada lagi nih, Gospel of the Holy Twelve. Ini juga kurang lebih sama dengan yang tadi yang Nag Hammadi itu. Oh, wow. Pernah lihat Bible ini nggak? Saya punya Bible bagus ya. Bentar ya. Iya. Pernah lihat Bible ini? LGBT. Warnanya gitu. Hah? Warnanya pelangi gitu. Kenapa? Kalau pelangi kenapa? Iya gitu. Jadinya. Apa? Kalau pelangi kenapa? Ya kan yang ngelambangin LGBT. Pernah dengar Bible King James Version? Bahasa Inggris? Pernah? Enggak. Belum ya? Ini kenapa warna pelangi? Karena ini memang... Oke, Bible. Oke. Oh iya, ada ya. Nah ini. Wow. Ini apa? Gay Bible. Isinya sama nggak dengan King James Bible? Kurang lebih sama. Cuman ada perubahan beberapa kata yang diganti oleh si penyusun Bible ini. Untuk apa? Untuk menghindari mispersepsi mengenai LGBT. Oh, astaga ya. Jadi yang namanya King James Bible ini kan, ini Bible yang dikeluarkan oleh organisasi namanya Gideon, tapi isinya King James Bible gitu, ya. Isinya diambil dari King James Bible. King James Bible itu adalah Bible yang dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan di tahun 1611. Nah ini ada King James ya kan? King James, namanya kan Raja James. Raja James pada waktu itu memerintahkan penyalin-penyalin untuk menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Inggris. Tapi King James itu sendiri ternyata dia bisex. Ya. Sama teman-teman gaynya, dia dipanggilnya bukan King James tapi Queen James gitu. Makanya ini disebutnya apa? The Queen James Bible. Isinya sama ini sama kurang lebih, cuma ada beberapa kata yang dirubah gitu. Jadi Bible ya. Emang dari dulu dukung ini LGBT. Ya begitulah. Itu berarti dari abad berapa tadi? 1600. Nah, kalau yang dari abad ke-17 yang ini, yang 16. Kalau ini mah belum lama. Oh, Ini itu tahun 2012. Baru 10 tahunan lebih lah. Terus isinya mengenai itu kayak Isinya kurang lebih sama ini. Cuman ada beberapa ayat yang kata-katanya yang dirubah supaya menghilangkan mispersepsi tentang LGBT. Jadi Bible itu memang bisa bisa diubah sesuai dengan tujuan dan komunitasnya gitu lah. Komunitas lah ya, komunitasnya. Nah, ada lagi nanti Bible begini nih. Bible bikin Bible sendiri. Apa nih? The Negro Bible. Jadi Bible ini dikeluarkan untuk para budak-budak berkulit hitam di Amerika Latin kira-kira di akhir abad 19. Makanya disebut Negro Bible. Kalau Bible kan ada pasal-pasalnya kan, setiap kitabnya ada pasal-pasal kan. Misalnya Genesis 50 pasal. Dihapus. Sisanya tinggal 14 gitu. Oh. Exodus tadinya 40 pasal, sisa 2. Leviticus tadinya 27 pasal, hilang semua, tinggal 0. Nah, ini versinya adalah versi nih kayak gini. Jadi cetakan zaman dulu di print ulang. Oh iya. Aslinya ada. Tapi ini reprint gitu. Nah, jadi Bible tergantung untuk siapa. Kalau untuk Bisa budak gitu dikasih ya? yang ini gitu. Kenapa dihapus-hapus pasalnya? Supaya orang budak tidak melawan gitu lah. Intinya cuma begitu aja. Menyesuaikan kondisi. Menyesuaikan situasi, kondisi, dan toleransi gitu. Iya.
Papanya pernah lihat ini? Enggak, Mungkin pasti. nggak pernah. Papanya Nggak. pernah lihat ini? Pasti enggak. Nah, itu kondisinya begitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, yang itu, yang perkataannya diubah, yang kayak Tuhan jadi Tuhan. Oh ya, Gitu. sebentar. Oke, itu kan ada Bible. Yang mana tadi? Nah, itu tuh salah satu ambil yang TB tuh. Yang ini kalau banyak banget ya. Yang TB, coba buka. Yang itu. Nah, Yohanes 4:19. Yohanes 4:19. Kata perempuan itu kepadanya Tuhan. Apa? Kata perempuan itu kepadanya Tuhan, Tuhan, nyata ya? sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Itu yang TB2 kali ya? Iya, tapi Iya. Nah, ini yang TB1 Udah nih ya. diganti ya. Ini TB1 ya. Udah diganti. Nih ya, terjemahan baru 1 nih. Iya. Saya buka ayat yang sama nih. 4 ayat 19. Nih, baca sendiri nih. Di sini apa? Kata perempuan itu kepadanya Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Itu kan, jadi dulu waktu sebelumnya, ada Bible yang begini nih. Ini udah diubah ternyata. Nih, kalau mau foto yang ini dulu. Nah, ini kan, ini juga LAI juga nih, ya kan? LAI 2011, Kitab Suci Injil. LAI juga, nih, oleh LAI kan? Yahya sama Yohanes sama. Yohanes 4 ayat 19, coba baca isinya apa? Kata perempuan itu kepadanya ya Tuhan, tentunya engkau adalah seorang nabi. Tuhan ya. Kalau yang ini, Udah diubah. ini ada kitab yang cukup lama. Ini namanya Bible apa? ND. Ini tahun berapa nih? 68 ya. Buka ayat yang sama. Yohanes 4:19. Ini namanya Nih. kitab suci Injil. Yang saya garis bawahi. Nah, Tuhan nyatalah Tuhan adalah seorang nabi lah. Iya, Ini Tuhan, yang ini apa? Tuhan. Tuhan. Terus yang TB, Tuhan kan? Jadi Tuhan kan? TB nih, Jadi Tuhan. jadi Tuhan. Direvisi, Yang baru lagi jadi Tuhan lagi. Ya gitu ya. Kita lihat yang ini, yang kuno, yang paling kuno nih. Injil. Ini 1968, ini 2011. Nah, ini apa nih? 19 nih. Maka kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan. Ya kan? Masih aja nama nih pakai TOE nih. WAN, Tuhan. Nah. Kok bisa jadi Tuhan? Sekarang Tuhan sama Tuhan itu maknanya sama nggak sekarang, zaman sekarang? Beda dong. Beda. Iya. Zaman dulu sama. Zaman dulu sama. Tuhan jadi Tuhan itu sama kayak embus tambahin H jadi hembus. Sama juga dengan tahu gitu. Tapi kan sekarang udah beda maknanya. Tuhan dengan Tuhan tuh maknanya kan sekarang udah beda. Tuhan itu kan adalah sesembahan. Bisa Tuhan sang pencipta, bisa juga harta, bisa manusia, bisa macam-macam kan? Iya. Betul. Yang TB2 udah mending, udah ada perbaikan gitu. Di Bible
kira-kira ada kata-kata Maryam nggak? Tadi kalau Isa Al-Masih kan sudah saya tunjukin kan? Iya. Ada kata-kata Maryam nggak? Ada malaikat Jibril nggak? Enggak kayaknya. Nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Adanya Maria. Maria sama ini ya, apa namanya? Apa? Gabriel ya? Iya, Gabriel ada. Ini Yusuf dan siapa nih? Yusuf dan Maryam. Kok bukan Maria? Itu tahun berapa ya? Ini tahun 1962. Oh. 62 masih pakai Maryam. 62 masih pakai Maryam. Nanti saya cari nih yang malaikat Jibril. Model Lukas. Lukas 2. Malaikat siapa tuh? Malaikat Jibril. Jibrail Ya. tulisannya. Ya sebenarnya memang sama. Jibril, Jibrail, Gabriel, atau Gabriel itu sama sebenarnya. Ini hanya masalah transliterasi dalam bahasa Arab dan bahasa Latin gitu. Kata L atau Il itu sama sebenarnya dalam bahasa Arab atau bahasa Ibrani, sama. Masih ada kan? Kaget kali ya? Bisa gitu. Itu Baru sama lihat ya? yang apa ya? Yang itu yang katanya ada ori teksnya Yunani yang harusnya Theos dirubah jadi Allah. Oh, Ada sama Ini, yang bahas Nabi Muhammad yang dihapus. Hah? Nabi Muhammad dihapus? Iya, katanya pernah ada. Ada yang Muhammad di Kidung Agung atau apa? Oh, Kidung Agung. Bukan, Bang. Nanti sebentar. Kalau yang bahasa apa tadi? Theos. Iya, Theos jadi Allah. Tadi mana yang kecil? Yang merah, nah ini. Oh, Bawah. ini. Ini kan ada bahasa Yunaninya nih, ya kan? Jadi kita lihat di Yohanes 1:1. Ini kan, kalam telah ada dari mulanya, kalam itu bersama Allah, ya kan? Nah ini ada kata Theos nih. Oh. Ini Theos ya. Kalau yang firman itu ini logos. Oh iya ini. Oh ini ya. Theos. Theos atau Theon sama aja. Theos. Theos jadi kan Allah. Oh. Ada. Kalau yang kayak Karin datang sini tinggal lihat buka langsung dia ada ditunjukin mah enak ya. Saya yang nyari-nyari ini setengah mati loh. Bener. Sampai Dari kapan? kira-kira baru 2 tahun inilah. Wow, tapi banyak banget. Ini ada satu nih. Ini buku Bible termasuk di dalamnya ada tafsirnya. Ini yang 12 buku nih. Yang warna merah sama hitam nih. Ini Bible KJV dibandingkan dengan RSV plus tafsir. Oh, wow. Segini banyak nih. Nggak gampang nyarinya di sini. Banyak juga yang saya beli dari luar negeri. Ini terjemahan Ledecker.
dalam bahasa Melayu tinggi. Kalau yang tadi yang gede itu, yang tebal itu diterjemahkan oleh Kringket ke dalam bahasa Melayu rendah. Injilu, ya, El Kudus gitu kan. Mata tuh Matius. Oh, Ini apa nih? Fatsal yang pertama, gitu ya. Baca susah. bahasa apa? Ini bahasa Melayu tinggi nih. Surat asal Isa El Mesih. Zaman dulu nih. Oh, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih maksudnya. Hmm. Tapi ini dalam bahasa Melayu tinggi. Kalau yang tebal ini dalam Melayu rendah. Hmm. Ini malah saya dapat beli dari mana? Yang cetak? Indonesia nggak ada yang nyetak ini. India. Dokumennya ini dari Belanda, tapi dicetak ulang di India. Oh, Melayu tinggi. gitu ya. Bisa begitu ya? Ini ada, nah ini KJV juga nih. KJV ini edisi 1611, pertama kali mereka keluarin. Ini buku juga print ulang ya, karena ini kan edisi ya. Yang di sini tahun 1611 itu belum ada kata Jesus gitu, belum ada. Masih pakai Isus. Ya maksudnya sama, Oh orang yang sama. iya, iya, yang Yesus pernah tahu. Isus. Nih, Oh iya, baca kan? Yesus. Karena belum ada huruf J waktu itu. Udah, sorry. 1611 itu udah ada huruf J. Huruf J itu kira-kira di abad ke-16, tahun 1500-an. 1524 kalau nggak salah. Sudah ada kata J, sudah ada huruf J, tapi Bible yang 1611 belum menggunakan huruf J. Bible pertama kali yang menggunakan huruf J itu Bible, kalau nggak salah yang diterbitkan oleh Thomson, kira-kira tahun 1750. Baru ada kata-kata Jesus gitu. Nah, yang Indonesia tahun berapa tuh baru ada kata Yesus? Ya. Pernah tahu juga yang dari yang D petik Zeus itu? Zeus. Ya, pernah tahu dari itu juga. Kalau yang itu. Kalau itu dikonotasikan ke dewa Zeus sebenarnya kurang tepat. Sebenarnya sih itu agak maksa lah. Sebenarnya bukan ke Zeus, tapi mungkin ke ini kali, mungkin ke bahasa apa ya? Bahasa Eropa Timur tuh apa, kalau yang Tuhan itu artinya Zeus gitu juga. Kalau nggak salah. Tapi bukan dewa Zeus ya. Ini ada juga yang seperti yang tebel itu, tapi ini dalam bahasa Inggrisnya nih. Jadi yang ada keterangan ayat ini tidak asli gitu nih, ada di sini. Tapi bahasa Inggris. Nah, ini versi bahasa Indonesianya. Ada yang mau tanya? Tambahan. Itu sih, kan saya mau ngobrol sama papa saya ya, sama papa mama nih. Ya. Kira-kira data apa lagi ya? Kan banyak banget ya tuh Banyak. yang kayak gitu. Sebenarnya kalau hanya mengenai perubahan nama, transliterasi, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah gini. Pertama, dari mana asalnya kitabnya orang Kristen? Kitabnya orang Kristen, separuhnya yang perjanjian lama, itu sebenarnya bukan punya Kristen. Ya, betul. Punya Yahudi. Betul. Ya, setelah diterjemahkan menjadi Yunani, kemudian diterjemahkan bahasa Latin, kemudian bahasa-bahasa yang lain, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu sudah mengalami distorsi makna tentang Bible-nya orang Yahudi. Karena Bible-nya orang Yahudi itu tidak mengenal nubuat untuk Yesus gitu. Menjadi ada nubuat tentang Yesus setelah dirubah-rubah oleh orang Kristen pada abad-abad awal, abad 2, 3, 4 gitu kan. Sehingga menjadi perjanjian lama. Jadi perjanjian lamanya
Bible itu sebenarnya kitabnya orang lain yang ditafsirkan menurut perspektifnya orang Kristen, gitu ya. Sehingga seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Kedua, kalau memang ini layak disebut sebagai kitab suci, terus ada ayat yang tidak asli atau tidak otentik, atau kata Karin dari palsu, layak nggak? Pantas nggak disebut kitab suci gitu lah. Dua ini aja, 2 poin ini loh. Kalau mau tambah-tambahin yang pagan nanti panjang nanti, belum tentu. Iya. Saya banyak nih buku nih yang berdiri semua nih. Ini bukti-bukti bahwa Kristen itu sebenarnya adalah penerus agama pagan. Ya. Contoh misalnya yang di situ, yang di Bible, Yohanes 6 ayat 51 sampai 54. Waktu perjamuan kudus, Yesus bilang apa? Inilah tubuhku dan darahku, ya kan? Makan dan minumlah tubuh dan darahku, supaya engkau mengingat aku, gitu kan? Iya. Barang siapa makan tubuh dan minum darahku, akan memperoleh hidup yang kekal. Itu sama dengan Dewa Osiris di Mesir. Dewa Osiris, tubuh dan darahnya juga dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan tubuh dan minum darah Osiris, memperoleh hidup yang kekal. Baru tahu. Kira-kira kebetulan nggak pagan? Sama gitu ya soalnya. Mirip kan? Iya benar. Kemudian di Matius 27, 51, 52 kalau nggak salah. Ketika Yesus disalib, ya kan? Tabir bait suci terbelah 2. Iya. Ya kan? Dan terjadi apa? Gempa. Ya kan? Terus pada waktu Yesus dibangkitkan, mayat-mayat orang-orang kudus juga bangkit dari kubur, masuk ke dalam kota Yerusalem. Mayat bangkit dari kubur. Apa namanya? Apa sih namanya sih? Kalau mayat bangkit dari kubur namanya apa? Apa? Kok kiamat? Mayat, orang yang sudah mati, bangkit dari kubur. Apa zombie? Namanya apa? Zombie. Zombie. Oh. Zombie keluar dari kubur, masuk kota Yerusalem. Cerita itu adanya cuma di Matius. Di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada, di Yohanes nggak ada, Paulus nggak pernah cerita. Nah, cerita itu dari mana? Ternyata cerita itu adalah adopsi dari festival di Yunani yang namanya Festival Antesteria, yang memperingati orang mati bangkit kembali masuk kota. Yunani kan udah jelas pagan. Iya. Nah, kok mirip sama yang di Matius gitu loh? Apa kebetulan pagan? Masih banyak yang begitu. Lambang salib, ya salib ini, itu diambil dari kuil Serapis. Kuil Serapis pada waktu diruntuhkan, sebagian orang pagan menggunakan lambang salib yang ada seperti salib ini tapi atasnya kayak lingkaran gini. Pernah lihat? Enggak. Pernah ya? Apa ya sih yang ada kayak lingkaran? salib tapi atasnya ada lingkaran. Yang kayak Kalau yang Kristen mengambil salib tanpa lingkaran di atasnya. Tapi itu sumbernya dari situ. Dari kuil Serapis yang tadi saya bilang. Serapis adalah Tuhan, dewa yang dituhankan oleh dinasti Ptolemy namanya. Tahun 305 sebelum Masehi. Apa kebetulan? Enggak. Masih banyak yang lain. Trinitas kenapa cuma 3 pribadi? Kenapa nggak 5, kenapa nggak 20, kenapa nggak 100 gitu? Kira-kira tahu nggak kenapa? enggak. Itu dari, sebenarnya awal mulanya dari orang-orang di sekitar daerah situ. Dari mulai Sumeria, Babilonia, Persia, India. India ada Trimurti kan? Di Mesir. Di Mesir ada Osiris, Horus, Ra. Di Babilonia ada Tamrus, Namrus, Semiramis. Terus di Eropa nanti ada Dewi Madonna yang melambangkan satu muka tapi dengan satu dewi tapi dengan 3 muka. Eropa Utara juga ada. Semuanya 3. Iya. Kenapa nggak 4, 5, 6 gitu? Kenapa terbatas di angka 3? Kalau katanya filsuf Yunani namanya Aristoteles, pasti pernah dengar dong. Berdasarkan perkataan orang-orang Pitagoras. Pitagoras tahu kan? Orang-orang Pitagoras bahwa
alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Menggunakan hukum itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami, kata Aristoteles. Nah, itu semuanya, jadi mereka sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad gitu. Triad itu 3 tapi dianggap satu kesatuan. Semuanya sama-sama Tuhan gitu. Di Trimurti atau di India kan ada Brahma, Wisnu, Shiva gitu kan. Memang detailnya jauh lebih bagus yang Kristen, detailnya gitu. Tapi konsepnya kan mirip. Yesus waktu lahir disebut apa? Kabar baik ya. Betul kan? Julius Caesar waktu lahir juga disebut kabar baik. Juru selamat umat manusia lagi. Kaisar Augustus juga disebut kelahirannya kabar baik juga. Jadi sudah ada polanya. Orang yang penting yang kelahirannya itu disebut sebagai kabar baik. Yesus juga disebut kabar baik. Kan mirip. Nah, jadi sebenarnya intinya ya Kristen itu sebenarnya adalah penerus agama pagan atau boleh disebut agama pagan modern gitu. Kenapa menggunakan perjanjian lama? Supaya terlihat monoteis. Kalau perjanjian lama kan monoteis, punya Yahudi kan monoteis. Iya. Tapi di perjanjian baru ada 3 pribadi dan segala macam, itu kan politeis. Mau dibilang satu tapi tetap ada 3 pribadi yang terlihat di mata. Karena hanya orang-orang pagan yang percaya Tuhan atau dewa itu jadi manusia gitu loh. Ya kan? Jadi kalau ada konsep monoteis di perjanjian lama, ada konsep politeisme di perjanjian baru yang berasal dari Yunani, dijadikan satu. Monoteis sama politeis jadikan satu jadi apa? Monopoli dong. Monopoliteisme gitu ya. Iya. Itu dikonfirmasi oleh siapa? Oleh Santo Gregory Nyssa namanya. Di abad keempat. Santo Gregory Nyssa bilang bahwa yang satu, yang monoteisme ini menerima atau menerima bid'ah daripada yang politeis. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini adalah percampuran dari 2 konsep. Yudaisme kan memang pure monoteisme. Gitu. Tadi lihat sendiri kan, ada Bible yang bilang bahwa itu Hellenistic filosofi. Ya Hellenistic itu dari Yunani. Iya. Ada yang sampai nulis buku begini nih. Apal semua ya itu kok. Ya, tiap hari ngomong jadi. Mana ya? Ada, ini. Iya banget. Agustin sama. Mana yang itu ya? Nah ini. Ada kan bapak gereja namanya Justin Martyr. Ya, Justin Martyr. Dia ini membuat surat kepada anaknya sendiri waktu itu jadi pejabat di Romawi. Sama kepada kaisar. Ditujukan kepada Emperor Titus, Aelius, Adrianus, Antonius, Pius, Augustus, Caesar. Namanya panjang banget ya. Dan kepada putranya sendiri, putra Justin Martyr, Verisimus the Philosopher, dan kepada Lucius the Philosopher. Ada kalimat dia yang ngomongnya begini. Coba. Tahu nggak artinya? And when we say also that the Word, who is the first birth of God, who produced without sexual union, and that He, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died and rose again, and ascended into heaven, we propound nothing different from what we believe regarding those who esteem sons of Jupiter. Paham maksudnya nggak? Kira-kira. Oh, the sons of Jupiter ya?
Ya kan orang-orang Yunani kan memang mempercayai putra-putra Jupiter juga Tuhan atau dewa gitu loh. Jadi Justin Martyr bilang apa? We propound nothing new or different. Jadi kami menyatakan tidak ada yang baru dan berbeda dengan apa yang kalian hormati sebagai putra-putra Jupiter. Mengenai siapa? Mengenai Yesus. Gitu. Jadi ini cuma ada perubahan Tuhan atau perubahan dewa gitu aja. Romawi ratusan tahun menyembah siapa? Dewa Mitra. Dari mana Dewa Mitra? Mereka bawa dari Persia. Ratusan tahun tuh. Terus kemudian ketika Kristen baru berkembang, terus mungkin detailnya mungkin lebih bagus, mereka adopsi Kristen menjadi agama yang legal di Romawi, kira-kira di tahun 312 sampai 313, baru di 381 menjadi agama resmi Romawi. Kalau di Katolik, kalian pasti sering lihat gambar Yesus di belakangnya ada buletan. Lingkaran apa itu namanya? Nggak tahu. Apa ya? Tahunya. Yesus, kalau kebaktian kan hari Minggu. Bahasa Inggrisnya apa? Sunday kan? Sun itu apa? Matahari. Day hari kan? Hari matahari. Jadi zaman dulu pada waktu Romawi masih mempercayai atau menyembah Dewa Mitra, Dewa Mitra itu dianggap sebagai Dewa Matahari. Jadi 25 Desember dianggap sebagai hari lahirnya Dewa Matahari. Nah, ketika diganti menjadi Yesus, makanya Yesus di belakang ada lingkaran seperti ini. Itu lambang matahari gitu. Ada pergantian. Jadi pada waktu Kristen dikenalkan kepada orang-orang pagan Romawi, kan nggak langsung diterima. Mereka biasa kan berpesta pora kalau hari 25 Desember gitu. Karena Dewa Mitra juga lahirnya juga ada 25 Desember. Pada waktu diganti menjadi Yesus, mereka protes, nah nanti gua nggak bisa makan-makan, nggak bisa minum-minum dong. Enggak, boleh tetap makan-makan boleh, minum-minum tetap boleh, pesta tetap boleh gitu. Tapi bukan mitra lagi nih, sekarang Yesus gitu. Ganti sesembahan gitu. Bunda Maria juga kan ada tandanya bulat kan belakang kan? Iya, ada benar. Nah, siapa yang bikin Kristen menjadi agama resminya Romawi? Yang pertama kali popornya namanya Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin itu yang merubah, yaitu 25 Desember, hari Minggu, terus kemudian bapak-bapak gereja pekerja, istilahnya pemimpin agamanya gitulah. Terus patung-patungnya di Romawi itu diganti-ganti. Yang tadinya patung Dewi Kesuburan, nanti ada patung Dewa Perang dan segala macam, diganti dengan patung-patung siapa? Bapak-bapak gereja atau santo, murid-murid gitu, rasul disebutnya. Itu yang berubah. Terus gerejanya juga dikasih. Sebelumnya kan Kristen nggak punya gereja, mereka kan sporadis, kebaktian di rumah siapa gitu. Akhirnya dikasih gereja sama Kaisar Konstantin. Dari situ Kristen menjadi agama resmi Romawi. Nih, the world 16 crucified saviors Christianity before Christ. Sebelum ada kisah Yesus Kristus, sudah ada 16 juru selamat yang disalib. Konsepnya sama. Siapa aja? Kalau mau baca di sini banyak. Salah satunya Mitra. Nanti ada lagi Krishna. Pernah dengar Krishna? Dari India. Sudah ada 16 juru selamat dunia yang disalib. Ini satu-satu nih dijelasin tuh. Apa orang bikin nulis begini ngarang kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin dia dapat ISBN kan? Tuh, ini ada ISBN-nya nih. Nggak mungkin orang ngarang buku dapat ISBN kalau nggak ada datanya gitu. Benar. Ini ada seorang anak misionaris nulis buku begini. The Volcanoes in Our Christianity. Arthur Weigel. Ini udah lama nih. Ini ditulisnya di tahun 19 berapa gitu. 1928 tuh.
Hampir semua yang ada di dalam kekristenan itu berasal dari pagan. Semuanya, hampir semuanya tuh, banyak. Saya cuma kadang nggak tegel aja kalau ngomong gitu. Cuman ya, ini ada buktinya gitu. Ada yang mau ditanyain soal Islam? Mungkin Karin lagi belajar Islam atau gimana? Iya, masih nyari data-data. Mungkin ada yang nggak jelas, mau ditanyain, boleh silakan. Apa lagi ya? Hah? Kalau di Islam itu ya gini, kita apa namanya? Kita mengimani. Kan Islam itu ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam itu pertama bersyahadat, ya. Kemudian sholat, puasa, zakat dulu, puasa, baru haji kalau mampu. Itu syariatnya, rukun Islamnya. Rukun imannya percaya kepada, tentu saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada nabi-nabinya, percaya kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya ini apa aja? Yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu Bible-nya orang Kristen dan Bible-nya orang Yahudi? Bukan. Gitu. Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya untuk bangsa Israel pada zaman itu. Jadi kalau nabi dan rasulnya sudah nggak ada, kemana? Ya namanya wahyu ya. Wahyu itu kan masuk ke dalam kolbu. Ya kalau nabi-nabinya udah nggak ada, ya sudah ngikut dengan mereka gitu. Nah, tadi kan kita bilang Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa tidak menulis Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, yang menulis siapa? Ya, pengikut-pengikutnya manusia gitu. Yang sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang terpengaruh oleh doktrinisasi luar seperti yang tadi pagan gitu. Yang sudah masuk. Jadi tidak murni, tapi walaupun begitu masih ada sisa-sisa firman Tuhannya. Karena Nabi Musa kan di Bible mengatakan apa? Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya kan? Sema Israel kan itu kan? Itu kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, kurang lebihnya Qul huwallahu ahad. Kurang lebih sama gitu. Artinya apa? Allah itu Ahad atau Esa gitu. Pesan-pesannya sebenarnya sama semua dari nabi-nabi itu. Yesus mengulang di Markus 12:29. Waktu Yesus tanya hukum yang terutama apa? Yesus mengulang ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Di Quran sama persis surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad gitu. Ada kemiripan gitu. Jadi dari awal sebenarnya dari mulai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab itu semua pesannya sama. Ya Allah cuma satu, nggak ada duanya gitu. Duanya aja nggak ada, apalagi tiganya gitu. Karena memang pemikiran orang-orang zaman dulu, sehingga pemikiran-pemikiran itu masuk ke dalam kitab-kitab seperti ini. Gitu. Kalau kita lihat kemiripan ini dengan antara bangsa Israel dengan Islam, di bangsa Israel itu juga ada yang namanya wudhu. Oh ya. Betul? Waktu mau masuk kemah perjanjian kan harus basuh kaki dan tangan kan, melepas kasut gitu kan. Yang perempuan juga pakai kerudung kan. Pernah nggak ngeliat foto Maria atau Maria Magdalena nggak pakai kerudung? Nggak ada. Pasti semuanya pakai kerudung. Kenapa? Karena itu aurat buat mereka. Terus di bangsa Yahudi juga mereka kalau ada sholatnya, cuman memang gerakannya tidak begitu sama dengan yang di sholat dalam Islam. Mereka ada sholatnya, tefilah ada mandi besarnya nggak? Ada. Itulah pembaptisan sebenarnya. Jadi baptisan dalam Yahudi itu sebenarnya seperti mandi besar dalam Islam. Cuman sama Kristen berubah menjadi apa? Menjadi kayak semacam prosesi pernyataan iman gitulah. Ya kan? Nanti ada lagi di Yahudi ada sunat, Islam ada sunat. Kristen nggak perlu sunat kan? Iya benar. Ya kan? Kristen ajaran Paulus bilangnya apa? Cukup sunat rohani kan? Iya benar.
Kalau ada sunat rohani, kenapa nggak ada perpuluhan rohani aja gitu? Paham maksud saya kan? Iya, iya. Di tradisi Yahudi kan ada perpuluhan, atau di Iya, dalam benar. Islam ada zakat. Iya. Konsepnya mirip gitu. Nah, cuman di Kristen sunatnya cukup sunat rohani atau sunat hati, tapi perpuluhannya jalan terus yang asli gitu, bukan perpuluhan rohani nggak ada gitu. Kira-kira gitu. Dan kalau kita apa namanya, kita tahu nih global konteksnya gitu ya, tadi yang seperti itu ya. Kalau Karin sekarang mengaku Kristen, Karin sebenarnya ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kalau setelah tahu Paulus. Karena apa? Yesus doanya sujud. Iya, betul. Nggak makan Umat beragama apa yang sekarang doanya sujud? Muslim. Islam. Yesus nggak makan babi. Iya. Umat Islam nggak makan babi. Iya. Yesus sunat. Laki-laki Muslim sunat. Iya. Yesus mati dikafanin. Iya. Islam dikafanin. Mereka masuk peti. Iya, benar. Masuk. Iya kan? Jadi sebenarnya yang bisa dikatakan yang mengikuti sunnahnya Yesus ya Muslim malah sebenarnya. Tapi kalau Kristen mengakui bahwa mereka dosanya sudah ditebus karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Itu ajaran siapa? Ajaran Paulus. Gitu. Di Islam, kita tidak membeda-bedakan nabi-nabi yang sudah diutus gitu. Mereka semua sama, semua adalah orang-orang pilihan Allah gitu. Tapi kalau di dokumennya orang Yahudi, Nabi Nuh diceritakan habis banjir, mabok anggur, telanjang. Nabi Harun diceritakan apa? Membuat patung sapi berhala untuk disembah orang Israel. Nabi Lot menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Nabi Daud berzina dengan istri orang. Nabi Salomo sempat musyrik menyembah Tuhan yang lain. Nabi Ayub diceritakan pernah menghujat Allah karena dikasih ujian. Kira-kira apa Tuhan salah pilih nabi kalau kelakuannya begini? Kira-kira aja gitu. Apa Tuhan salah pilih nabi atau gimana? Di dalam Islam nggak ada cerita yang begini nih. Karena di Quran itu di Quran itu justru mengoreksi dan menjelaskan apa yang sudah beredar di bangsa Israel itu gitu. Nggak ada cerita Nabi Daud berzina sama istri orang. Nauzubillah min dzalik ya. Masa Nabi begitu? Nabi adalah orang-orang pilihan Allah yang terbebas dari dosa ya. Bukan terbebas dari kesalahan. Kalau manusia tempatnya salah. Nabi Daud juga pernah salah dalam membuat keputusan untuk umatnya. Tapi segera bertobat dan diampuni gitu. Nabi Adam juga begitu. Tetapi kan nggak mungkin menghamili anak perempuan sendiri gitu loh. Mungkin nggak Tuhan pilih orang yang begitu gitu. Kira-kira. Nah, dan di Islam jelas. Ini contoh nih ya. Misalnya nih, Karin mau naik pesawat nih, mau ke Semarang nih dari sini. Kalau ditanya nih sama Sinta nih, sebelum naik pesawat, sebagai orang Kristen, Karin pasti nggak nyampe Semarang. Berani jamin nggak pasti nyampe Semarang? Kalau orang Kristen akan bilang pasti nyampe. Karena apa? Mereka sudah percaya dosanya udah ditebus. Pasti masuk surga gitu. Kalau orang Kristen kan begitu ngomongnya. Tapi kalau orang Islam ditanya sebelum naik pesawat, ya sebelum naik pesawat Cinta nih, pasti nggak nyampe Semarang. Ya, bisa jadi enggak. Bisa apa? Bisa jadi enggak. Bisa jadi enggak. Berarti kita harusnya ngomong apa? Insya Allah. Jika Tuhan menghendaki. Di Bible ada nggak insya Allah? Katanya pernah ada ya. Ada. Iya. Tadi kenapa nggak nanya? Iya, lupa. Baru ingat. Lupa. Ya, kompis 45. Nih. Di sini juga ada kata insya Allah tuh. Mau ngapa-ngapain juga harusnya insya Allah. Seharusnya kamu berkata insya Allah. Ada pendeta
Wow, kalau kita Tuhan, apa keselamatan kita bukan keselamatan yang insya Allah gitu. Ini, ini yang sekarang nggak ada ya? Nggak ada, udah diganti jika Tuhan menghendaki. Hmm. 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 Paham kan? Hmm. Kalau perkataan saya pasti masuk surga, kira-kira menurut Cinta itu perkataan orang sombong nggak? Iya. Mendahului kehendak Allah kan? Iya, benar. Ya. Allahnya belum tentu masukin orang itu ke surga, tapi udah bilang saya pasti masuk surga gitu kan? Iya. Belum tentu juga dibukain pintu gitu. Belum tentu juga mencium bau surga gitu. Iya. Jadi kalau di Islam konsepnya begitu. Nah, di Islam juga konsepnya gini, Karin. Setiap bayi yang lahir, fitrahnya, nature-nya, itu sebenarnya seorang muslim. Hmm. Karena muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Hmm. Bayi lahir kan nggak bisa apa-apa. Iya, benar. Jadi, bayi itu sebenarnya muslim, fitrahnya, atau nature-nya. Dia nanti menjadi Kristen seperti Karin, seperti saya dulu waktu kecil, atau menjadi Yahudi, atau menjadi Majusi, itu kan karena orang tuanya. Iya, betul. Tetapi pada waktu sudah akil balik, sudah besar, sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar, maksudnya memang benar dan salah gitu ya, bisa menentukan. Ketika dia mengenal Islam, sampai kemudian dia menerima Islam, sampai pada akhirnya dia masuk Islam, dia sebenarnya bukan pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Kembali ke fitrah manusia, yang mana manusia itu hanya bisa berserah diri kepada satu pencipta. Gitu. Nah, di dalam Islam juga kita memahami bahwa orang yang non-Islam, ketika dia masuk Islam, dosa-dosa dia dari akil balik itu dihapuskan, insya Allah. Tetapi kebaikan yang dia lakukan dari akil balik nggak hilang, Iya. dicatat. Gitu. Oh. Kerennya Islam gitu. Dan nggak boleh sombong. Setiap apapun yang akan kita lakukan atau untuk keselamatan kita, selalu kita hanya berharap kepada rahmat Allah. Kalau di gereja kan orang bilang karunia gitu lah. Ya. Bilangnya karunia Allah gitu bilangnya. Tapi pasti masuk surga gitu. Ada yang berbeda lah gitu. Yang bertanya? Udah siapa lagi ya? Apa lagi? Oh, ini itu ya Isa Al-Masih kemarin ya. Oh. Hal-hal yang penting di situ saya tulis gitu. Ini juga nih. Ada assalamualaikum lagi. Oh iya, nggak tahu kalau itu. Di situ ada nggak assalamualaikum? Enggak sih. Enggak, di tulisan itu ada nggak assalamualaikum? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh ada. Oh sama yang di Kristen Shalom itu juga katanya nyomot ya. Hah? Yang di Kristen kan suka Shalom. Iya, shalom itu sebenarnya bahasa Ibrani. Nah. Kenapa? Nih. Nih. Nama malaikat itu pun Hah? maka malaikat itu pun datanglah kepadanya seraya katanya assalamualaikum hai engkau. Ada assalamualaikumnya. Padahal yang kalau di Alkitab yang sekarang kan udah nggak gitu ya. Langsung kayak hai Nih, saya engkau tunjukin ya. lagi. Sorry, saya tunjukin lagi. Ya. Lukas. Tadi assalamualaikum ya. Udah di foto? Belum. Foto Ini dulu. mah foto. Sini, bantuin. Oh, oke. Sudah. Ada lagi nih. Kata apa nih? Masjid-masjid di Galilea. Nah, ini maka Isa pun bangkit berdiri keluar dari masjid. Baru masuk ke dalam rumah. Kenapa diterjemahkan seperti itu?
Ada Isa al-Masih, ada Assalamualaikum, ada Maryam, ada Jibril, ada Insya Allah, ada masjid, bahkan ada Ka'bah. Oh, ada juga. Ada Ka'bahnya nih. Bentar. Iya. Lukas berapa ya? Lima atau 6 ya? Yang ini mungkin. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke